جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا Semua ini dimulai dari kecemburuan-kecemburuan yang menumpuk dalam diri mereka. Akibat kesombongan ya, arogansi yang ada dalam diri mereka itu ya. Ya, tak ubahnya seperti iblis ya. Sewaktu disuruh sujud kepada Nabi Adam ya. Nah, mereka ini adalah anak-anak Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam yang bergelar Israel. Israel ya, yang dalam bahasa Arabnya Israel. Israel dalam bahasa Arab berarti berjalan malam ya. Karena Nabi Yakub pernah berjalan malam ya. Dan kisahnya terkenal gitu. Arti lainnya ya, menurut Ustadz Menachem Ali ya, dalam bahasa Ibrani berarti hamba Tuhan ya. Israel hamba Tuhan ya. Isra hamba, il Tuhan. Jadi Israel hamba Tuhan. Ya. Gelar ini ya cocok untuk Nabi Yakub ya, karena sebagai hamba dia, nabi. Dan tidak cocok untuk mereka-mereka ini ya, karena sekarang orang Israel bersikap bukan sebagai hamba Tuhan lagi ya, sudah menjadi Tuhan ya, dan berbuat semaunya ya. Ini yang aneh di dalam diri mereka, udah turun Nabi Yakub gitu. Anak laki-laki Nabi Yakub nih ada 12 orang ya, yang kemudian menjadi 12 suku besar ya, Bani Israel ya. Ya, nama-namanya mungkin ada dalam catatan Alkitab ya, atau siapa gitu kita tidak tahu betul ya. Yang, ya ada Ruben, ada Simeon ya, sampai Yusuf dan Benyamin ya. Ya, bisa dicari sendiri di internet mungkin ada ya, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sifat-sifat sombong ya dan menimbulkan iri dengki ini sudah ada semenjak Nabi Yakub masih hidup. Kita bisa baca hal ini dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang ada dalam satu surah di Al-Quran, atau kita dengar dari guru-guru kita, atau kita baca-baca buku ya. Ya, mereka ini menipu Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah ditipu oleh mereka karena ingin mencelakakan Nabi Yusuf gitu. Dengan alasan mengajak Nabi Yusuf jalan-jalan ya, mengatakan begitu kepada ayahnya, tapi sebenarnya ingin menghilangkan atau menghapuskan Nabi Yusuf ya, bila perlu menghilangkan nyawa gitu. Ya, walaupun sebagian ada yang menolak ya, dan akhirnya berujung kepada mencampakkan Nabi Yusuf ke sumur kering itu. Nah, bayangan watak mereka ya sekarang, watak mereka sekarang kalau kita berkaca dengan ini ya, apa yang mereka lakukan hari ini ya, nampak dari situ ya. Saudara sendiri mau dibunuh, apalagi orang-orang Palestina ya, yang apa seteru mereka anggap dari dulu gitu kan, betapa jahatnya mereka gitu. Nah, membaca kisah ini saja kita sejak dari kecil ya, ketika Nabi Yusuf dijahati oleh mereka ya, dan kisah ini kita baca dan kita dengar dari guru-guru kita. Ketika itu waktu kecil-kecil kita sendiri sudah ingin membela Nabi Yusuf ya, waktu itu dari mereka. Nah, apakah sekarang kita tidak mau membela orang-orang Palestina dari kejahatan Yahudi ini? Nah, kemana iman kita yang sebetulnya sudah tumbuh sejak dari kecil itu? Itu masalahnya kita bertanyakan ya, kalau tidak mau membantu orang Palestina. Ya, bayangkan ya, ayah mereka ya, mereka tipu, saudara mereka Yusuf mau mereka bunuh. Tapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang masih membiarkan mereka hidup ya. Ya, dan malah mengangkat derajat mereka ya di Mesir setelah saudara mereka Nabi Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dibawa lagi oleh Nabi Yusuf ya, dari Kanaan dibawa ke Mesir ya, dijadikan orang-orang terhormat ya. Tapi ya mereka tidak bersyukur ya, mereka menganggap Allah SWT itu Tuhan Yusuf ya, bukan Tuhan mereka. Nah, ini masalah, karena Nabi Yusuf mereka benci ya.
Dan yang mereka benci itu menjadi sangat terhormat di Mesir ya. Apalagi setelah kawin dengan Zulaikha dalam deretan جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم